belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba pada murid. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di SMA Negeri Surulangun, SMA negeri kita yang tercinta ini, untuk bersama-sama menghadiri acara kami guru penggerak angkatan 11. Sudah kenal ya Bapak Ibu ya? Saya Siti Nurbaya Ayu Lestari dan rekan saya Ibu Surya Karmila ya. Jadi pada hari ini kami akan melakukan diseminasi atau penyebaran dalam kami sebagai calon guru. Nah, Ibu semuanya, halo, ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari konsep-konsep budaya positif. Jadi yang kita dengar selama ini kan budaya positif itu apa sih? Budaya yang seperti apa? Lalu sekolah kita ini akan kita bawa kemana? Gitu ya. Untuk kegiatan pertama kemarin kita sudah mulai masuk ke visi. Kita sudah belajar gimana sih visi yang baik itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan hari ini kita akan menerapkan budaya positif. Agar apa? Agar sesuai dengan nilai-nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum memulai acara, saya meminta kata sambutan dari Bapak Sahada Sarjana Pendidikan untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Pak Sahada kami persilahkan. Boleh dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 11. Hari ini kita akan membicarakan tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberi sebuah manfaat bagi kita semua dan juga khususnya kepada peserta CGP Angkatan 11 ini. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk demi kemajuan sekolah yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sangat positif bagi kita semua dan juga khususnya bagi peserta CGP Angkatan 11 ini, karena supaya dapat membawa dampak yang positif bagi sekolah yang kita cintai ini demi kemajuan SMA yang kita cintai ini. Selain dari itu juga mudah-mudahan bagi kita semua dapat mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin guna mendukung kegiatan rekan kita ini dalam kegiatan CGP ini, supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan di kemudian hari kita mendapat ilmu dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini dan dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberi manfaat dan berkah dari Allah SWT. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sahada untuk kata sambutannya.
Jadi teman-teman meminjam kata-kata dari Pak Sahada tadi ya. Saya berharap kegiatan ini bukan hanya untuk pemenuhan dari tugas kami berdua, tapi juga memang dapat kita terapkan di sekolah kita. Agar apa? Agar terciptanya budaya positif di sekolah. Gitu. Baiklah, kita santai saja ya. Sebelum kita memulai konsep atau materi yang akan kita pelajari bersama, jadi ada pernyataan-pernyataan yang boleh kita jawab bersama-sama. Nah, ini yang pertama. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Gimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Dari apa? Dari squadnya BK kayaknya setuju ya. Kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalau guru-guru gimana? Setuju tidak? Setuju. Ya, bolehlah kita tanya alasannya ya. Siapa mau ini? Pak Hadi mau mengemukakan alasan kenapa setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Terima kasih, Bu. Kenapa kami setuju untuk pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada beberapa siswa, sebagian siswa yang memang tidak perlu kita hukum, dia sudah disiplin. Dan ada juga sebagian siswa memang harus diberi bentuk hukuman. Hukuman itu yang menurut kita yang masih wajar. Hukuman yang seperti itu mungkin bisa buat siswa itu disiplin. Contoh misalkan kita anak itu terlambat. Siapa yang terlambat kita beri hukuman misalnya push up 20 kali. Mungkin ada yang sebagian siswa itu berpikir ayo santai, ketika kita terlambat kasih hukuman push up. Ada juga sebagian siswa saya tidak mau terlambat karena tidak mau dihukum. Tidak mau dihukum. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadi pendapatnya. Jadi menurut Pak Hadi boleh hukuman itu ya, asal sesuai dengan kondisi dan tergantung siswanya. Boleh pertanyaan kedua Ibu? Sekarang yang pertanyaan kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, setuju atau tidak? Setuju bahwa pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi gitu ya. Boleh Pak Yoga mau berpendapat? Oke, kalau mengenai pernyataan bahwa pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, itu kalau pendapat saya itu setuju. Karena apa? Sebenarnya hal ini itu linear ya, antara memberikan hukuman sama memberikan hadiah. Itu mengenalkan siswa bahwasanya apa-apa sebenarnya hal-hal, kalau yang memberikan hukuman tadi itu mengenalkan bahwasanya apa hal-hal yang dilarang, yang tidak disukai. Jadi dengan memberikan hukuman kita nggak berbicara bagaimana bentuk hukumannya ya, tapi kita berbicara adalah bentuk yang seperti ini itu memberikan siswa itu pandangan bahwasanya mengenai hal yang disukai oleh orang atau hal yang tidak disukai oleh orang. Jadi kalau misalkan dengan memberikan hadiah itu dia nanti mereka tahu bahwasanya dengan berprestasi itu adalah suatu hal yang disenangi oleh orang. Jadi dengan efek seperti itu memicu mereka untuk lebih giat agar dirinya itu bisa merasa disenangi oleh orang lain kayak gitu. Berarti imbang ya antara yang berprestasi dengan yang bermasalah. Jadi Pak Yoga tadi bahwasanya kita berprestasi itu karena kita ingin, bisa jadi karena ingin disukai orang gitu ya. Karena umumnya orang suka sama orang-orang berprestasi seperti itu ya. Yang ketiga Ibu, Nah, ini guru harus memberikan kritik terhadap siswa yang bermasalah. Bapak Ibu setuju atau tidak?
setuju atau tidak bahwasannya guru kita sebagai guru itu harus memberikan solusi terhadap jika ada siswa yang bermasalah atau misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita kasih solusi untuk mereka. Berarti dikasih hukuman, solusinya apa? Ya, setuju, Bu Nisep setuju ya. Bu Novi setuju? Setuju. Boleh alasannya Ibu? Apa kira-kira? Baiklah, bahwa anak yang bermasalah itu guru harus memberi solusi. Artinya kita sebagai guru bukan hanya memberi hukuman atau memberi hadiah saja, tapi maksudnya anak-anak yang bermasalah ini harus kita telusuri. Mungkin mulai dari penyebabnya, mengapa dia sampai seperti itu. Nah, setelah tahu penyebabnya, baru nanti mungkin guru bisa mencari jalan keluar. Kita ambil contoh saja, misalnya anak-anak yang tidak membuat tugas misalnya. Kita memang tidak membuat tugas itu harus diberi hukuman. Hukuman itu artinya dalam hal positif ya. Hukuman tidak sama dengan belum tentu artinya hukuman itu penyiksaan atau berhubungan dengan kekerasan fisik. Artinya ketika dia sudah diberi hal-hal yang berbeda dengan temannya dan itu mungkin lebih berat, itu sudah dianggap hukuman. Ya, misalnya karena dia tidak membuat PR yang pertama, lantas dia beri ditambah dengan tugas yang berikutnya, itu sudah sebagai hukuman, mungkin kan bisa kita anggap sebagai hukuman. Nah, anak-anak yang suka melakukan pelanggaran atau yang bermasalah seperti ini, kita sebagai guru selain memberi hukuman itu, kita juga harus memberi solusi. Jadi kita tanya kenapa dia tidak membuat tugas. Jadi kalau misalnya dia tidak punya buku, mungkin kita bisa mengarahkan untuk meminjam buku di sekolah. Jadi itu sudah berbentuk solusi. Artinya kita guru bukan hanya taunya anak itu buat tugas atau taunya anak itu ikut aturan, tapi kita tidak tahu seperti apa permasalahan anak itu sebenarnya. Demikian. Terima kasih Ibu. Jadi ya, kalau menurut Bu Novi tadi, hukuman itu tidak perlu yang sampai menyiksa fisik ya Bu ya. Diperlakukan berbeda saja, mendapat perlakuan berbeda saja dari teman yang lain, itu bisa merupakan hukuman. Lalu solusi itu boleh kita berikan. Ya, kadang-kadang mungkin anak merasa buntu gitu ya Bu ya. Nah, rekan guru semua, nanti kita lihat setelah kita belajar ini, ketiga pernyataan ini sesuai tidak dengan budaya positif. Bahwasanya tadi hukuman, penghargaan, lalu memberi solusi kepada murid itu tidak sesuai atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke sini budaya positif. Ini hari ini kita ada berapa Ibu? Ada berapa poin Bu? Ada 5 ya. Jadi seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya positif, khususnya di sekolah kita. Dengan menguasai konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi intrinsik, restitusi, dan keyakinan kelas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berpusat pada siswa. Nah, itu ada kelimanya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku. Yang tiga, kebutuhan dasar manusia. 4, keyakinan kelas. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, baiklah. Dari kelima poin atau konsep ini, diharapkan nanti setelah kita belajar budaya positif ini, kita akan menerapkannya supaya apa? Menciptakan sekolah tempat yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Jadi mereka tuh bukan bangun pagi dengan perasaan menggerutu. Ya, ada kan istilahnya kalau pergi sekolah seperti penyu, seperti siput, pulang sekolah seperti citah. Ada seperti itu ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi anak pergi sekolah dengan perasaan bahagia, pulang tuh kadang-kadang malas pulang karena enak di sekolah. Nah, seperti itu. Lalu menuntut pertumbuhan dan perkembangan kodrat siswa dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi pendidikan itu haruslah berpihak pada murid. Nah, sebelum kita masuk lagi, ini kita belum masuk Ibu ya ke disiplin positif sebenarnya. Kita akan melakukan, membedakan dulu konsep-konsep yang selama ini kita merasakan, oh ya itu ternyata miskonsepsi ya.
Jadi perubahan paradigma belajar disiplin positif. Nih, saya akan membagikan kertas. Nah, saya akan membagikan kertas. Kita akan melakukan kegiatan namanya cobalah buka atau permainan kepala tangan. Jadi Bapak Ibu boleh berpasang-pasangan, ada yang menjadi A, ada yang menjadi B, itu ya. Saya bagikan ya. Tapi Pak Salda sama Bu Novi, Arin, boleh sama Mia. Kalau Pak Adit. Nanti dari cara dapatkan kertas tadi dengan teman kamu, itu bisa tahu bahwa solusi yang mana yang terbaik yang bisa diterapkan. Nah, apakah membujuk, mengancam, menghati, menakutkan? Jadi ya yang dilakukan oleh orang pertama adalah menuliskan nama benda atau sesuatu yang boleh berharga atau apapun. Lalu kita setelah kita tuliskan di kertas ini, kita letakkan di tangan kita kepal, membuat sebuah kepalan. Jadi kita seolah kita menggenggam sesuatu, gitu ya, sesuatu yang kita sayangi. Misalnya boleh, oh ya emas simpan gitu ya, atau apa saja boleh ya, buku misalnya kan, kita suka tidak buku kita dipinjam orang, misalnya seperti itu. Lalu temannya, partnernya itu mencoba untuk meminta. Jadi boleh membujuk, boleh juga mengancam, ya, menghardik ya, atau apapun ya, atau juga merayu, menyuap juga boleh ya. Jadi nanti saya kasih duit misalnya seperti itu, boleh juga ya, agar dapat membuka kepala tangannya. Nah, jadi itu ya. Boleh sekarang Bapak Ibu, silakan ditulis Bapak Ibu. Pak Yoga berarti mainnya sama saya aja ya Bu. Pak Yoga gak ada pasangan soalnya. Ayo Pak Yoga. Pak Adi jadi operator Pak Adi. Satu hal yang kita sayangi. Apa saja boleh, benda boleh, hal boleh, apa saja lah yang terpikir sekarang ya. Tidak mesti yang berharga juga boleh. Sudah ya. Makanan boleh ya. Ibu Rina boleh seblak ditulis gitu. Boleh enggak Pak Adi minta seblak ya? Misalnya seperti itu kan ya. Boleh. Bu Riset masih mikir-mikir apa ya kira-kira ya, yang boleh dibagi atau yang tidak boleh dibagi. Boleh kan seperti itu kan ya, yang boleh dibagi atau yang tidak boleh dibagi, apa saja kok. Iya. Sudah selesai ya? Selesai nulis belum nanti. Kalau sudah dikepal ke tangannya, Nah sudah, sekarang berarti orang yang mengepal, orang A boleh tunjukkan ke atas tangannya. Sudah ya, berarti Bu Rina, Bu Risep, Pak Sahada. Nah, ini mudah jadi ngolok Pak Sahadanya. Ibu Arin sama Pak Yoga. Nah sekarang orang B, yuk kita coba yuk membujuk teman untuk membuka kepalan tangan. Orang B. Ya berhasil, Ibu Ayu. Ya berhasil. Nah, ternyata. Jadi cara-caranya sangat tepat sehingga tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Salah tidak kalau membuka, salah tidak yang kalau menutup, tidak ada. Tidak ada salah. Jadi boleh diolok-olok boleh ya, dirayu-rayu boleh. Apa Bu? Anak kerbau boleh diminta sama Pak Sada. Pak Sada kan banyak kerbau ya. Kalau saya tadi dapat laptop dari Pak Yoga. Nah, kalau Bu Rina ngasih apa ke Pak Hari? Duit. Wah baik nah ya. Bu Rina ngasih apa ke Bu Dewi? HP. HP. Wow. Ini Bu Arin HP juga. Di sini Bu. Bu sini. Di sini nanti kita tidak masuk ke kamera TV One Bu. Nanti saja boleh. sudah ya.
Jadi dari permainan itu tadi, permainan kepalan tangan tadi, artinya semua mendapatkan gitu ya, membuka ya. Nah, jadi sekarang yang mau saya tanyakan adalah alasan membuka tangan itu apa? Ini tadi bagian siapa Pak? Saya ada ya, jadi tadi ya. Kenapa Bapak membuka kepalan tangan? Oke, baik, saya akan memberi sebuah komentar terkait kenapa saya membuka tangan tadi memberi. Karena menurut saya apa yang kita miliki, jika itu adalah hal yang bermanfaat bagi orang lain, tidak ada salahnya kita untuk berbagi kepada orang lain. Walaupun benda itu merupakan benda yang kita sayangi atau yang paling berharga bagi kita. Ya mungkin ada hal yang bahkan tidak boleh dibagikan dengan orang lain. Tapi dalam hal ini benda yang kita sukai itu atau yang kita sayangi itu, selagi itu ada hal yang positif memberi manfaat bagi orang lain, itu kita akan memberikan. Dan sesuai juga yang meminta tadi dengan kata-kata yang boleh dikatakan menyentuh hati, maka saya akan dapat memberikan hal yang dimintanya tadi. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Ternyata walaupun benda itu sangat berharga, kalau cara memintanya tuh mengena, menyentuh hati, siapapun akan memberi walaupun dia menyayangi benda itu. Jadi itu ya. Kalau Pak Sada tadi, kalau cara memintanya menyentuh hati, dia mau memberi walaupun itu sangat berharga. Coba Bu Arin deh. Tadi yang berharga yang mau saya buka kepada Yumia itu adalah isinya HP. Kenapa saya mau memberikan? Karena tadi Ibu Mia berkata bahwa dia sedang membutuhkan HP tersebut untuk berkomunikasi dengan suaminya yang ada di rumah. Jadi kalau menurut saya membutuhkan, sangat membutuhkan tersebut, dan beliau juga memintanya dengan baik-baik. Jadi tidak apa-apa diberikan sementara, dan beliau juga tadi meminjam bukan meminta. Iya. Terima kasih Bu Arin. Ternyata dengan cara yang terbaik dan menurut Ibu Arin Mia lebih membutuhkan saat itu, ya kenapa tidak kita kasih? Kan tidak ada masalahnya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, yang kita lakukan tadi itu menurut Bapak Ibu yang posisi A ya, itu ketika kita mau membuka kepala tangan kita atau kita mau menutup kepala tangan kita, lalu teman-teman kita meminta dengan cara mengajak, menghardik, itu tadi yang memegang kontrol siapa sih? Kira-kira yang memegang kontrol siapa? Yang memegang kontrol bahwa oh ya, berarti Yang mengepal gitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan rangsangan dari luar untuk misalnya membuka atau menutup dengan cara itu tadi merayu-rayu, mengolok-olok misalnya kan ya, menurut Bapak Ibu itu rangsangan itu karena kita kontrol diri kita atau karena kita mendapat respon dari luar? maksudnya pengaruh dari kawan tadi atau memang kita sudah kasih lah gitu kan? Ternyata ada pengaruhnya ya dari cara orang yang menginginkan hal yang kita sayangi. Oh gitu. Jadi sebenarnya setuju kalau semua itu kita yang mengontrol, tapi kadang-kadang juga ada juga respon dari orang lain gitu ya. Nah ini jadi sebenarnya kalau misalnya kita merasa sesuatu itu dari luar, itu namanya stimulus respon. Respon kita tuh tergantung dari rangsangan dari luar. Nah, yang harus kita ubah adalah kita harus melakukan pendekatan teori kontrol. Pendekatan teori kontrol ini, kalau stimulus respon ya, kita merasa kebutuhan kita tuh, kebutuhan setiap orang itu sama. Padahal seperti apa Ibu? Bahwasannya stimulus respon itu kebutuhan bersama, menganggap itu ini sama-sama kita juga boleh. Kenapa sih tidak mau ngasih ya itu kan? Jadi semua orang memiliki pandangan yang sama.
mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain atau saya dapat mengontrol. Jika bujukan gagal akan ada pemaksaan, model berpikir menang kalah. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan dari kontrol, kebutuhan kita berbeda. Jadi pola kita untuk berpikir dia tidak sama dengan saya. Semua orang memiliki pandangan yang berbeda, mencoba memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Artinya di sini kamu juga senang, saya juga senang gitu. Nah, tapi kalau sistemnya stimulus, kau kalah-kalah lah, yang penting aku menang, penting aku senang. Nah, itulah yang membedakan antara respon dengan teori kontrol. Iya, jadi kalau misalnya stimulus respon itu kalau bujukan gagal, maka kita akan melakukan pemaksaan. Kalau anak-anak sudah dinasehati dan tidak mau juga nurut, kita biasanya memberikan hukuman seperti itu kan ya. Nah, tapi kalau pendekatan kontrol, nah ini yang akan kita jalankan sebenarnya, akan mulai kita terapkan. Kita harus berkolaborasi. Lalu kita sebenarnya kita ketahui bahwa yang mengontrol diri anak itu bukan kita. Anak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Supaya kontrol itu baik bagaimana? Itulah kita ciptakan budaya positif tadi. Nah, ini yang akan kita pelajari, disiplin positif. Teknik kontrol ini atau disebut dengan teori pilihan dari Dr. William Glasser. Beliau ini pendidik sekaligus psikolog juga. Jadi ini tadi yang sudah kita baca, yang akan kita pelajari tentang makna disiplin positif, lalu teori motivasi, apalagi Bu, 5 posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan universal, segitiga restitusi. Jadi kita mulai dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Di situ ada teori motivasi, yaitu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan. Itu ada 5 posisi kontrol. Itu ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya mempengaruhi dari diri kita. Itu yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nanti akhir dari posisi kontrol itu ada segitiga restitusi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, dari teori motivasi kita menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Di situ kita akan membentuk keyakinan kelas di dalam kelas kita yang kita ajarkan. Nah, jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, itu tadi makna kata disiplin ya. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina atau disipel. Kalau disiplina artinya belajar. Kalau disipel artinya murid atau pengikut. Jadi disiplin itu bukan saja bentuk orang harus patuh terhadap peraturan, tapi ini menjadi sebagai seorang murid atau kita pengikut, boleh pengikut suatu aliran misalnya ya. Jadi seseorang itu harus paham betul mengapa mereka mengikuti ajaran tersebut. Jadi anak tuh harus paham, bukan hanya oh ya ini nak peraturannya kalian tidak boleh misalnya datang terlambat. Kenapa tidak boleh datang terlambat? Mereka harus paham supaya apa? Supaya kesadaran itu timbul dari dalam diri mereka. Ya, jadi motivasinya yang terbangun bukannya motivasi yang eksternal, tapi yang dari dalam diri, internal ya. Baiklah, disiplin positif itu membangun hubungan yang kuat dengan siswa, memberikan pilihan dan mengajarkan keterampilan sosial emosional. Jadi hubungan dengan siswa itu memang kita harus ada pendekatan dengan siswa. Bisa juga dengan satu persatu atau mengelompokkan sesuai dengan kemampuan anak tadi. Dan pemahaman dan kesadaran murid berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, hukuman maupun imbalan. Berarti kita tidak bisa memaksa anak kita, misalnya
itu dengan kesadaran sendiri. Itu menanamkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang dipercaya. Nanti kalau setelah kita berikan kesadaran dengan anak-anak tadi, maka dia akan merasa ya sudah, aku bisa menjalankan ini. Itu. Ya, jadi maksud dari motivasi intrinsik itu atau motivasi internal itu anak tuh menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilainya apa? Misalnya nilai integritas. Oh ya, saya mau menjadi orang yang berintegritas. Seperti Bapak Ibu kan, kalau misalnya kepala sekolah hadir ataupun tidak hadir di sekolah, kita tetap datang tepat waktu. Nah itu yang karena kita sudah memiliki integritas gitu ya. Mau ada orang yang melihat atau tidak ada yang melihat, kita tetap menjalankan karena sesuatu itu sudah kita yakini, ada suatu nilai yang telah kita yakini. Oke, berikutnya ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya banyak sekali ya. Nilai kebajikan adalah universal ya. ya nilai-nilai kebajikan universal. Itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, ini contoh nilai kebajikan dari The Virtus Project. Jadi ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian. Nah, ini ya Bapak Ibu yang salah satunya. Jadi sekarang misalnya seorang anak yang sudah memiliki nilai kebersihan dari dalam diri dia, kira-kira apa yang akan dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari di sekolah? Apa kira-kira? Kalau dia sudah punya, oh ya saya mau megang nih nilai kebersihan, saya orangnya bersih, saya ingin jadi orang yang neat gitu ya, bersih, rapi. Kira-kira apa Pak Yoga? Kalau misalkan lihat sampah, nanti dipungut, dibuangnya ke tempatnya. Biasanya kayak gitu kalau orang punya kesadaran diri mengenai kebersihan. Atau contohnya kalau nggak rapi kelasnya, dia sendiri yang rapi, nggak perlu nunggu disuruh kayak gitu. Kesadaran diri berarti ya. Dalam diri, artinya motivasinya sudah internal. Apa internal? Karena sudah punya nilai-nilai yang dia sudah yakini dalam diri dia. Nah, selanjutnya, nilai kebajikan dalam profil Pancasila inilah yang harus kita terapkan di sekolah sesuai dengan kurikulum kita. Kita kan pakai kurikulum Merdeka ya, Merdeka Mengajar. Jadi ini nilai kebajikannya. Yang pertama ada Beriman, bertakwa. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritik, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, diharapkan nanti dari keenam profil pelajar Pancasila ini kan secara tidak sadar kita mengisi kan, ketika bukan secara tidak sadar, memang kita isi terus ya di nilai-nilai ini di karakter murid kan, ketika di rapot kan ya. Dan nilai ini memang seharusnya memang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi internal atau intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan diri mereka dari dalam, bukan lagi karena suruh-suruhan, bukan lagi karena hukuman misalnya, atau iming-iming imbalan hadiah, penghargaan. Begitu ya Bapak Ibu sebenarnya ya.
Nah, 3 motivasi perilaku ya. 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi kan ada kita jawab di awal ya pertanyaan itu ya, bahwasanya oh ya saya mau datang cepat karena saya tidak mau dihukum. Gitu ya. Yang kedua Ibu, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. nah ini yang disebutkan sama Pak Yoga tadi di awal, bahwasanya boleh anak diberikan Hadiah, boleh. dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan Hadiah. penghargaan atau imbalan. Sebenarnya boleh atau tidak ini? Boleh. Boleh saja. Seperti kita ikut pelatihan karena apa? Mungkin motivasi pertama, oh ya saya mau dapat ilmu. Yang kedua apa? Ingin dapat sertifikat untuk mendukung RHK di PMM. It's okay ya. Boleh Jadi saja. kalau misalnya anak tadi diberi yang berprestasi kita beri imbalan, itu bisa menular ke anak-anak yang lain. Karena dia melihat, oh ternyata kalau kita melakukan ini dapat hadiah. Jadi dia juga menginginkan hal itu. Jadi dia bisa berubah pola pandang dia bahwa kalau kita berprestasi berarti harus giat belajar untuk mendapatkan hal sama dengan temannya yang dapat prestasi tadi, yang dapat hadiah. Nah, Bapak Ibu, jadi menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi sifatnya dari luar di diri. Yang paling bagus itu supaya disiplin positifnya berkelanjutan, berkesinambungan, artinya jalan terus walaupun tanpa pengawasan. Itu adalah yang ketiga. Ini motivasi. Nah, mereka ya ingin menjadi orang yang mereka inginkan dengan cara apa? Menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Nah itu tadi ya. Jadi kalau sudah seperti tadi kan percaya nilai kebersihan, maka akan menjaga dengan atau tanpa dilihat orang lain. Motivasi perilaku manusia menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai yang dipercaya. Motivasi internalnya. Nah, untuk menumbuhkan motivasi internal ini sebaiknya kita guru menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Nah, supaya apa? Supaya tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Tujuannya tadi apa? Berkelanjutan tadi kan ya. Tuh. Nah, ini jadi sekarang. Nah, ini ya. Boleh kita baca sama-sama? Kira-kira kebaca nggak nih? Kebaca nggak? Kebaca ya. Iva, jadi ini ya. Bu Dewi kebaca lah Bu Dewi. Ini contoh kasus. Jadi ke hukuman, penghargaan atau restitusi. Maksudnya dari masalah yang kita baca ini merupakan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, jadi ada murid bernama Iva. Iva ini memang kurang dalam pelajaran matematika. Jadi saat belajar dia karena tidak tahu tadi, karena kurang memang jadi diam aja, gambar-gambar dia. Sering tidak kita menemukan kasus seperti itu di kelas, ya kan? Pelajaran kita tapi gambar-gambar ya. Jadi Pak Seno tiba-tiba menanyakan pertanyaan, Iva kamu jawab gitu misalnya ya. Jadi Iva langsung gugup, lalu tasinya jatuh, gagap-gagap, ya karena ketakutan tadi. Jadi seluruh kelas tertawa. Setelah itu Pak Seno membiarkan saja teman yang menertawakan Iva. Jadi Iva tampak malu ya. Lalu setelah itu malahan Pak Seno menyuruh Iva untuk maju ke depan kelas. Maju kamu ke depan kelas, sekarang tunjuk hidung kamu. Nah itu ceritanya ya.
Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Itu. Jadi setuju tidak yang dilakukan Pak Seno? Setuju tidak? Setuju. Tidak setuju ya. Mengapa? Mengapa? Coba Bu Emi. Kenapa Bu Emi tidak setuju? Seharusnya Pak Seno itu tidak usah sebelum dia menyuruh IPA ke depan, harusnya dia melerai dulu siswa-siswa yang menertawakan, karena itu menyebabkan siswa tersebut semakin gugup dan semakin malu. Setelah siswa reda tadi dari menertawai kawan-kawannya, seharusnya Pak Seno juga menasihati tidak boleh seperti itu, karena kita harus menghargai teman-teman yang lain yang tidak sepemikiran dengan kita. Mungkin pada saat itu dia ada hal yang membuat dia gugup atau apa seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap itu sebuah hukuman. Seharusnya Pak Seno menanyakan kenapa IPA seperti itu, kenapa terkejut saya menanyakan seperti itu kan. Jangan langsung menyuruhnya ke depan kelas dengan menunjuk hidungnya, itu malah semakin mempermalukan IPA. Jadi bukan hukuman Bu ya. Ya, terima kasih Bu Emi. Jadi materi berikutnya atau konsep berikutnya dari budaya positif adalah mengenai hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Oke. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Silakan Bu Mila. Oke. Hukuman dan konsekuensi: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak hadir di sekolah. Nah, Itu ini hukuman atau konsekuensi? hukuman atau konsekuensi? Itu berupa hukuman. Hukuman Pak ya. Setuju semua Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Bu Dewi Bu, coba Bu Dewi. Hukuman atau konsekuensi Bu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia membuat tulisan di meja kursi, terus kita sebagai guru meminta tolong kepada anak itu untuk membersihkannya kembali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena kalau memberi hukuman itu secara berlari itu sebenarnya hukuman. Konsekuensi itu ibaratkan mendisiplinkan, membandingkan, membalikan yang meja itu biar bersih lagi, tidak dicoretkan lagi. Konsekuensi. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman Bu Isep ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. terima kasih Bu Rina. Lari mengelilingi lapangan Kita tanya sama Pak Mahendra ya, 2 kali kan. guru PJOK. Bapak, ini Bapak, silakan Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau itu hukuman, karena sudah ada di kesepakatan kelas. Nah, seperti itu. Jadi kalau punya dia terlambat dalam 10 menit sebelum setelah pelajaran juga tidak dilaksanakan, maka dia mendapatkan hukuman seperti berlari atau push up atau dia. Terima kasih. Ya, yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Betul? Hukuman. Masih ingat nggak jawabannya tadi? Masih ya. Nah, jadi yang pertama itu mengelilingi lapangan basket itu hukuman, menggunakan coretan tadi Bu Dewi ya, menarik konsekuensi. Push up 15 kali itu hukuman Bapak Ibu ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Nah, ini Pak Mahendra ya. Ya, karena ada berhubungan dengan olahraga. Iya. Bahasa Inggris Pak, mungkin hukuman sifatnya.
ya. Jadi yang ini hukuman ya. Nah, jadi gimana sih cara menghindarinya? Kalau terlalu banyak pelanggaran, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita bikin keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Kalau sekolah kan terlalu luas kita kan ya, kita ya ke kelas kita masing-masing saja. Seperti itu ya. Dan keyakinan itu kan dibuat di awal pertama kali kita masuk kelas itu. Itu kesepakatan yang kita buat. Dan boleh juga berubah ya ketika pertengahan pembelajaran atau 2 minggu, oh iya ternyata anak nih ada yang masih melanggar, kita boleh kita kuatkan lagi, boleh kita bikin kesepakatan yang baru lagi ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan kelas yang disepakati bersama ya. Jadi antara guru dan murid. Jadi bukannya kita tiba-tiba datang, anak-anak ini ya peraturan di kelas ibu ya, kamu nggak boleh gini. No, itu bukan kesepakatan kelas ya, bukan keyakinan kelas. Jadi harapannya adalah Itu akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan kelas jika nilai-nilai kebajikan tertentu telah lebih dulu mereka percayai. Berarti keyakinan kelas yang dibuat anak-anak itu memang anak-anak itu sendiri yang menyepakati. Nanti baru dibuatkan bahwa ini loh keyakinan kelas kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang saya lakukan di kelas ketika sebenarnya setiap kelas ya, tapi banyak sekali saya mengajar dalam kelas kan ya. Ibu Surya Karmila juga mengajar Kelas sama, di kelas Ya. sama itu di 12.1 ya. Jadi ini yang kami lakukan ya. Ini boleh kita mau pakai suara atau gimana? Pakai suara aja ya. Kita coba dulu ya. Menyambungkan biar kita paham konsep-konsepnya gitu ya. Kita masuk ke cara-caranya Bu ya. Yang pertama ya, pembentukan keyakinan kelas ini. Boleh ini kita terapkan Bapak Ibu karena memang ujung tombak dari penerapan itu adalah perjanjian dulu. Kita melakukan perjanjian atau kesepakatan dulu dengan siswa. Nah, menurut kalian kenapa sih keyakinan kelas selama bukan peraturan? Jadi setelah anak membuat tadi mereka menempelnya ke depan. Gitu. Kebetulan mereka membuat secara berkelompok ini Bapak Ibu. Karena kalau sendiri-sendiri banyak sekali ya yang harus kita baca ya. Alfa tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau alfa lebih dari 3 kali mendapatkan sanksi. Kalau ini sertakan alasan yang lain. Jadi itu, jadi bukan kita yang menentukan, mereka sendiri. Oh ya, kita izin nggak boleh dari alfa tidak boleh lebih dari 3 kali ya kan ya. Oke, kita masukkan ke dalam poinnya.
Ibu ya. Jadi setelah kami melakukan kesepakatan kelas bersama-sama, dia dapatlah kira-kira ada 6 atau 7 item dari kesepakatan kelasnya. Nah, setelah melakukan kesepakatan kelas, kita dapatlah 7 item. Nah, setelah mendapatkan 7 item dari keyakinan kelas ini, kita dokumentasikan, ya. Dokumentasikan, ini siswa yang buat, bukan saya. Nah, jadi saya tinggal minta kirim saja, mana nak keyakinan kelas kita kemarin, mereka mengirimkannya ke saya. Ini saya letakkan di sini ya. Itu yang pertama, dari soal kehadiran sampai ke izin ke WC pun dibuat kesepakatan. Itu ya, izin ke WC secara gantian. Kenapa? Karena izin lagi 2 lagi, ujung-ujungnya setengah kelas hilang. Seperti itu ya kadang-kadang ya. Nah, ini soal keyakinan kelas. Selanjutnya ini Hukuman dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun dibanding memberikan hukuman atau konsekuensi, akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, ya, ini ya, dibandingkan memberikan hukuman atau konsekuensi yang tadi kita lakukan, ada hal yang lebih humanis lagi, namanya restitusi ya. Jadi kalau hukuman itu seperti apa? Misalnya kita memberikan sesuatu yang mungkin sifatnya fisik, seperti itu Bapak Ibu ya. Konsekuensi itu karena sesuatu itu harus terjadi karena mereka melakukan pelanggaran. Ini ada lagi yang namanya restitusi. Nah, ini kita bedakan dulu tadi ya, antara hukuman dan konsekuensi. Bahwasanya kalau hukuman itu sesuatu yang terjadi itu menyakitkan. Misalnya anak jadi kelelahan karena push up 20 kali. Ya. terus anak menjadi tidak nyaman. Dia pasti berpikir, kalau nanti aku melakukan itu akan dihukum gini ya. Terus merasa menjadi korban, tidak mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan merasa tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu tuh kalau sudah terjadi ya sudah dikembalikan lagi ya. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek karena dia sekedar saudara aku benerin selesai kan. Korban bisa diabaikan, murid anak tidak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kita menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Artinya kalau restitusi dia berubah dengan sendirinya dan dengan cara kita tadi pendekatan dengan anak-anak. Jadi ini kalau misalnya sifatnya hukuman, anak-anak tuh bukan kita meletakkan. Kadang-kadang kita juga guru, kadang-kadang tidak sengaja meletakkan anak itu ke identitas gagal. Ada tidak anak yang kita labeli, oh ya ini rombongan anak bodoh, ini rombongan anak nakal. Nah itulah namanya identitas gagal Bapak Ibu. Tapi kalau kita menjalankan restitusi, maka identitasnya adalah identitas sukses. Oh ya, saya bukan anak bodoh, saya hanya pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itu ya. Jadi masalahnya jadi terpecahkan, murid jadi belajar bertanggung jawab atas apa kesalahan yang sudah dia buat. Nah ini yang kata-kata yang biasa guru katakan ketika anak melakukan pelanggaran. Di poin keempat Bu, peraturannya. Peraturan adalah kamu harus, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah itu ternyata tidak diperkenankan lagi. Kita harus mengubah kata-kata itu menjadi kalimat yang lebih baik. Misalnya kamu tidak boleh terlambat, itu tidak boleh lagi dikatakan itu. Kita harus mengatakannya hadir tepat waktu. Itu. Padahal pada dasarnya sama, intinya sama, tapi lebih halus lagi. Kalau dia konsekuensi, kita mengingatkan peraturan-peraturannya. Apa peraturannya nak? Nah, kamu bisa nggak sih ngikutin peraturannya? Seperti itu. Tapi kalau restitusi, kita sendiri menggali mereka, gitu ya. Apa sih yang
orang seperti apa? Mau nggak jadi orang baik? Nah seperti itu ya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oke, selanjutnya ini tadi balik ke ini ya, ke stimulus respon tadi ya. Stimulus respon itu sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini, ya. Jadi segala sesuatu itu karena respon dari luar, padahal seharusnya adalah teori kontrol. Jadi segala sesuatu itu karena konsep diri kita yang kuat, ya. Ini kita lewati. Nah ini Ibu ya, ketika menghadapi pelanggaran murid, ya, anak itu melenceng dari sebuah kesepakatan yang telah dibuat, ya, guru harus mengambil peran dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh murid. Teori ini dikembangkan oleh Diana Goshen berdasarkan pemikiran Dr. William Glasser tadi ya. 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol itu yang pertama ada menghukum, merasa bersalah, ya, membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer gitu ya. Jadi ini Bu, kalau mau lihat oh ya saya ini selama ini jadi seperti apa sih ke murid saya? Kalau penghukum di sini Bu, nah kita sering ngomong kalau kamu tidak melakukannya awas ya, itu ya. Nah itu berarti posisi yang kita pegang itu adalah penghukum. Nah, terus kalau misalnya kita sering ngomong, kamu seharusnya sudah tahu, ibu kan sudah sering sekali mengatakannya, ya, ibu jadi stres ngadepin kamu. Nah, pernah tidak kita seperti itu? Kalau pernah, berarti kita memegang posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu kita bikin merasa bersalah, ya. Berikutnya, sebagai teman, sering tidak kita membuat posisi sebagai teman. Ngomongnya seperti apa? Ayolah, ya jangan lagi telat kamu, lakukan demi ibu. Ibu sudah bela-bela kamu ya sebagai wali kelas ya di depan guru-guru lain. Nah itu sebagai teman boleh dilakukan, tapi apa hasilnya? Murid menjadi ketergantungan sama kita. Itu ya, itu dampaknya. Ya. Kalau kita sekali saja tidak menuruti mereka, maka mereka akan bilang gini, saya pikir ibu ini teman saya, ternyata tidak begitu. Saya pikir ibu baik, ternyata tidak. Itu kalau posisi sebagai teman. Kalau pemantau seperti apa? Apa peraturannya? Nah, jadi kita menanyakan dengan anak tadi. Sedangkan sebagai manajer kita akan menanyakan apa yang sudah kita yakini di kelas. Nah, kenapa? Karena sebelum tadi di awal tadi kan kita sudah ada kesepakatan keyakinan kelas. Jadi waktu anak itu melakukan ada masalah, kita menanyakan kembali keyakinan tadi, mengingatkan anak itu kembali. Jadi kalau dia pemantau ya, mencari pemantau kan ya. Jadi dia menitik beratkan pada sanksi. Yang apa sanksinya atau apa yang akan dia dapatkan kalau dia melakukan hal tersebut. Itu. Nah ini ada posisi yang terakhir adalah manajer. Jadi yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan yang telah dia miliki atau keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Pertanyaan yang ada di benak murid ini, bagaimana ya caranya supaya saya bisa menjadi misalnya baik, atau supaya saya bisa menjadi murid yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Dampaknya apa? Mereka dapat mengevaluasi diri, memperbaiki dirinya. Nih jadi ini 5 posisi kontrol guru ketika mendapatkan pelanggaran atau mendapati siswa yang bermasalah. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga posisi teman, pemantau dan manajer. Nah coba sekarang Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang paling sering kita ambil ketika mendapatkan anak yang melakukan pelanggaran? Ya bolehlah kita berefleksi ya. Nah 5 posisi kontrol ini tadi ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah kira-kira dari kelima posisi tadi ya, yang mana yang ketika guru dan murid kita sebagai guru dan murid itu membuat sesuatu bersama. Jadi kita mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi mendukung murid untuk
posisi manajer ya. Nah, jadi posisi kontrol manajer ini gimana Bu? Posisi kontrol guru, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer itu membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka, memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki kesalahannya dan mendorong pertumbuhannya. Posisi ini adalah posisi yang paling efektif dalam menerapkan restitusi guna mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, jadi ini adalah posisi yang paling efektif karena kita kan cari hal yang paling efektif ya. Mana kira-kira yang kira-kira anak bisa secepatnya ya. Nah, untuk posisi manajer tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mau ngambil posisi manajer nih ya. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, nah ini ya, ketika terjadi pelanggaran guru, lambat sekali nih ya, enggak satset. Guru mengambil peran sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk mencari solusi dari masalah. Nih segitiganya, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kok tindakan yang salah divalidasi? Menjadi pertanyaan juga kadang-kadang ya. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan siswa. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah murid dapat memulihkan diri setelah berbuat salah. Jadi mereka tidak selalu merasa salah, tidak mendapat label ya. Dilabeli murid malas misalnya ya. Lalu mereka bertanggung jawab atas perilaku mereka dan belajar dari pengalaman agar membuat pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang ya. Artinya anak itu berubah sendiri dengan kesadarannya. Ini kalau misalnya mau melihat ada yang telah saya terapkan ya soal yang segitiga restitusi ini, ada videonya. Tapi coba kita langsung saja kita terapkan ya Ibu ya, boleh ya? Jadi ada kasus, nah coba kita lihat ini ya. Ini saya sudah bikinkan dialog ya. Ada siswa datang terlambat saat pelajaran dimulai. Boleh kita minta Pak Hadi jadi guru, Ibu Rina jadi siswa? Boleh ya? Nah, yuk ini Bu. Jadi nanti kita lihat segitiga restitusi ini seperti apa tahapannya ya. Siswa datang terlambat saat jam pelajaran telah dimulai. Seorang siswa yang bernama Ilham dilaporkan guru mata pelajaran. Seorang siswa yang bernama Rani dilaporkan guru mata pelajaran sering terlambat masuk kelas ketika jam pertama telah dimulai. Wali kelas pun memanggil Rani untuk menyelesaikan masalah. Bapak mendapatkan laporan dari guru-guru bahwa kamu sering terlambat di jam pertama pelajaran. Apakah itu benar? Tidak, Pak. Lalu kenapa sampai terlambat masuk kelas ketika jam pertama? Saya yang salah, Pak. Datang ke sekolah tidak langsung masuk ke kelas. Menstabilkan Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kenapa kamu sampai terlambat masuk ke kelas? Saya ke kantin dulu, Pak. Kamu pasti punya alasan tersendiri sampai terlambat selama berlama-lama di kantin kan? Saya tidak sarapan di rumah, Pak. Sampai ke sekolah, saya sarapan di kantin sampai lupa waktu. Nah, tindakan kamu sampai lupa waktu itu benar atau salah? Salah, Pak. Saya jadi terlambat masuk ke kelas. Nah, tindakan kamu terlambat masuk ini apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Tidak, Pak. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin waktu, Pak. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan
memperbaiki kesalahan ini? Saya akan lebih menghargai waktu, Pak. Lain kali saya akan datang tepat waktu ke kelas. Baik, semoga kami mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan hari ini. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi itu ya. Jadi tahapannya kalau tadi kita cermati, yang pertama apa tuh, menstabilkan identitas ya. Bagian pertama yang menstabilkan identitas, ingat tidak bagian yang menstabilkan identitas? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu diri dia ya. Itu bagian baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu ya. Kan menstabilkan identitasnya. Jadi anak tuh distabilkan dulu dengan cara kita, oh iya nggak apa-apa nak, hanya manusia biasa, Bukan dia sendiri yang pernah melakukan itu. Jadi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yaitu kamu pasti punya alasan sendiri kan, sampai berlama-lama di kantin. Jadi kita tanya alasannya ya. Bukannya kita memvalidasi, membenarkan, oh ya boleh lama-lama di kantin, bukan, tapi ya kita validasi. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Jadi kita tanyain alasannya ya Bu ya. Kenapa Bu alasannya tadi? Apa Bu Rina tadi alasannya? Karena tidak sarapan. Nah jadi kita tahu kebutuhan murid. Oh anak nih punya kebutuhan lain. Ternyata dia perutnya kosong, lapar. Artinya ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yaitu apa? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, karena orang kelaparan gimana? Bisa tak kita menangkap pelajaran? Saya nggak bisa, hanya gitu ya. Selanjutnya Selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah yang tadi kan, tindakan kamu terlambat masuk ini apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Itu adalah bagian kita mengingatkan anak tadi tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal pertama kali kita masuk. selanjutnya ada lagi keyakinan kelas ini, kita tanya lagi keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Apa sih yang telah kamu langgar? Karena tadi kan sebenarnya kita bikin keyakinan kelas kan. Nah setelah itu ketika mereka tidak melaksanakan, ya kita tanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa tadi Ibu Rina? Disiplin waktu. Nah yang terakhir Ibu, nah ini yang paling penting ya, pertanyaan paling penting adalah untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Artinya kita menanyakan secara langsung kepada anak, bukan kita menekankan kamu besok harus ini harus itu, tidak. Tapi anak itu sendiri yang berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi anak-anak belajar dari pengalaman, dia mencari sendiri solusi. Nah berkaitan tidak dengan pernyataan kita tadi pas di awal tadi kan, bahwasanya sebenarnya yang harus mencari solusi atas kesalahan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Kita hanya membantu saja mengarahkan dengan pertanyaan. Ya. Selanjutnya, ini ya 5 kebutuhan dasar. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ini yang bagian kedua tadi ya, dari memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita kita benarkan dulu, tapi kita cari apa sih kebutuhan dia. Kadang-kadang anak tuh nakal, kenapa? Oh ya, ternyata ada salah satu yang kurang dari kebutuhan dasarnya. Apa Ibu? Misalnya kalau anak nakal minta perhatian, kira-kira dari 5 kebutuhan dasarnya apa yang kurang? Kebutuhannya mana? Kalau anak nakal, cari perhatian, kira-kira yang mana dari kelima ini? Ada survival, bertahan hidup, power, kebutuhan akan kekuasaan, ada belonging, ya belonging itu kebutuhan akan kasih sayang, fun, kebutuhan akan kesenangan, lalu freedom, kebebasan. Kira-kira kebutuhan mana kalau misalnya dia cari perhatian?
budaya positif di sekolah. Pertama, Gak apa-apa Bapak Ibu ada pakai gitu ya. Oke, jadi mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, inquiry apresiatif ini sudah kita bahas sedikit kemarin ketika kita visi misi ya. Jadi kita meningkatkan manajemen pendidikan dengan prinsip pendidikan positif dan berbasis kekuatan seluruh pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan itu saling berkoordinasi terkait kebijakan yang sesuai, regulasi serta dapat mencapai visi sekolah yang memberdayakan siswa serta memberikan bantuan pendidikan dan bantuan. Ya, jadi kita menetapkan dulu nih kira-kira kita mau kemana sih sekolah kita? Apa keyakinan atau kesepakatan yang akan kita lakukan bersama. Setelah itu kita kesini ke pemangku kepentingan, kita koordinasikan dengan kepala sekolah. Nah, baru kita sebagai guru menerapkan konsep-konsep disiplin positif tadi, memotivasi perilaku dan kenapa segitiga restitusi ketika anak menghadapi melakukan pelanggaran. Ya. Orang tua juga harus belajar kerjasama dengan cara apa? Jadi orang tua itu yang pertama mendukung anaknya untuk mengingatkan dan mengontrol kegiatan belajar anak di rumah, mengingatkan anaknya untuk melaksanakan budaya positif. Lampu ya. Jadi itu budaya positif untuk sekolah. Jadi Pak, kalau misalnya lagi Bapak mengikuti kegiatan proyek kita ada yang menangkap, yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita menerapkan yang bukan menerapkan tapi kita menyepakati dulu apa yang akan menjadi kesepakatan kita bersama untuk anak kita depannya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita tadi ngomong peraturan salah ya, kesepakatan dulu mau sepakat seperti apa. Kalau semua yang sudah sepakat dari guru-guru, kepala sekolah, ya dari semua pihak di sekolah. Jadi kadang-kadang seharusnya bukan kantin pun juga. Di kantin ya, kamu baju kamu masukin halus itu sebenarnya. Karena saya ingat ketika saya sekolah dulu SMA seperti itu ya. Saya ingat sekali ya, ada teman saya dulu ya cowok, bajunya tidak dimasukkan, dia dipanggil ke dulu bimbingan BK ya, BDT. BP dan yang melaporkan itu dari pihak kantin. Bayangkan, berarti sekolah itu memang benar-benar bekerja sama. Itu. Dan pernah juga teman saya minta memang sih tahu siapa bukan fotokopi di luar sekolah. Lakukan. Jangan kita pikir penerapan budaya positif itu hal-hal yang besar ya Bapak Ibu ya. Hal yang kecil saja. Apa contohnya? Seperti misalnya kita menerapkan senyum 5S. Apa saja 5S? Senyum, salam, simpati, ya, sopan, santun, ya. Nah itu saja sudah merupakan budaya positif. Menyambut budaya sebagai melakukan budaya tampilan di depan itu juga budaya positif yang menjaga sama-sama ya anak diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan itu juga budaya positif. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Kami berterima kasih sekali ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Saya berharap setelah ini ada lagi diseminasi dari Bapak Ibu semua yang tidak ikut guru penggerak di angkatan berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semoga dapat diambil pelajarannya. Kita sama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan dan melaksanakan disiplin positif yang kita terapkan di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pemaparan dari teman-teman CGP Ibu Ayu dengan Ibu Mila, saya semakin memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep penting. Konsep-konsep yang saya ketahui itu berupa disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi memberikan landasan kuat bagi saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Hal yang paling menarik menurut saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi teman-teman guru penggerak dalam materi
disiplin positif. Saya menyadari bahwa perilaku murid itu sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan dan motivasi. Nah, jadi dari situ bahwa kita bisa sebagai guru bisa belajar bahwa bahwa siswa kita itu tidak mempunyai sifat atau motivasi yang sama, sehingga kita sebagai guru artinya harus peka, kemudian harus fleksibel dan penuh kesabaran agar anak-anak ini bisa menemukan solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Demikian. Terima kasih, Bu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.